Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi semua. Pertama-tama kami mohon maaf atas kesibukan Pak Bir untuk perwakilan sambutan saya dari CPLI Bea Cukai Gresik memberikan apresiasi ya kepada pertama-tama kepada Pak Agus. Pak Agus. Selamat siang. Terima kasih, Komandan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berjumpa di webinar aja, Pak Agus. Siap. Siap. Yeah. Kepada Pak pimpinan geng, ketua umumnya, Pak Bapak Saiful Latif, Bapak. Pak Saiful Latif, mohon maaf tadi saya nih. Kita selalu sehat walafiat ya Pak Saiful. Amin ya. semuanya. IKM yang tergabung ini mudah-mudahan dalam sehat walafiat tidak kurang satu mengingat ini kami tidak berpanjang lebar memberikan sambutan, namun kami mengharapkan ada satu terobosan ya. Ini juga satu terobosan, namun berikutnya dari asasi di mana sudah ada fasilitasi ya, difasilitasi oleh Lion Parcel ya, yang dalam hal ini mungkin akan mempermudah dari pengusaha IKM maupun UKM yang ada di Kabupaten Gresik. Sekian sambutan kami. Mewakili Kepala Kantor Bea Cukai Gresik, Bapak Bir Budi Kismulyanto, menyampaikan juga permohonan maaf tidak bisa menyampaikan sambutan sekali lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi sudah mewakili Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Gresik. Kemudian kita langsung saja kepada pemberian materi oleh Bea Cukai Gresik yang akan diberikan oleh Bapak Novan Indra Prasetya selaku pelaksana pemeriksa KPPB CTMPB Gresik. Ada Bapak saya atau langsung? Ya, terima kasih Mbak Triani. Selamat siang. Mohon izin kepada Pak Fauzi selaku perwakilan dari Pak Bir dari kantor Bea Cukai Gresik. Mohon izin juga dari kantor Bea Cukai Pak Agus Budiono selaku Kepala Disko Perindak Gresik dan juga Pak Saiful Latif selaku pimpinan dari Ketua Geng. Kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi ekspor melalui PJT atau Justip. Nah, kita bahas dulu pertama-tama dari dasar peraturan. Dasar tata laksana ekspor tentang peraturan ekspor ada di Per 32 tahun 2014. Ini peraturan awalnya yang kemudian diubah menjadi perubahan pertama yaitu Per 29 tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Per 07 tahun 2019. Ini tata laksana ekspor yang paling baru, perubahan kedua. Next. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian ekspor. Apa itu ekspor?
ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean ke luar negeri. Di sini daerah pabean itu Indonesia ini. Apabila Bapak-Bapak Ibu sekalian melakukan kegiatan mengeluarkan barang, bisa melalui sarana pengangkut udara seperti Lion, atau bisa lewat kapal dan sebagainya ke luar negeri, itu disebut melakukan kegiatan ekspor. Apa aja dokumen yang dibutuhkan ketika melakukan kegiatan ekspor? Ada satu pertama yang penting, yaitu PEB. PEB adalah pemberitahuan ekspor barang dan juga dokumen pelengkap. Apa aja itu dokumen pelengkap? Yang pertama ada invoice. Invoice adalah faktur jual beli yang umum yang dibuat oleh pembeli dan penjual. Kemudian ada packing list, yaitu dokumen pengemas yang biasanya digunakan untuk memberitahukan barang apa yang diangkut oleh pengangkut, serta dokumen lain yang dipersyaratkan. Biasanya kalau dokumen lain yang dipersyaratkan ini untuk barang-barang tertentu, seperti ikan, membutuhkan dokumen lain yang dipersyaratkan, yaitu karantina ikan, izin dari karantina, dan masih banyak lainnya. Untuk ekspor, bisa mohon maaf, suaranya agak tenggelam oleh azan. Boleh kita selesaikan dulu azannya? Oh, siap. Teman-teman jadi kurang mendengarkan nantinya. Oh iya Mbak, maaf Mbak. Nanti teman-teman sambil menunggu mungkin bisa chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul, ditulis langsung di chat, nanti akan dibahas pada saat sesi tanya jawab ya. Oke. Halo. Mbak Triani, bisa Ya. saya lanjutkan? Silakan Bapak. Oke, saya lanjutkan tentang ekspor. Kembali lagi kita menjelaskan dari awal ya. Dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan ekspor? Ada pertama PEB, yaitu pemberitahuan ekspor barang. Lalu ada dokumen pelengkap. Apa saja dokumen pelengkap itu? Dokumen pelengkap bisa ada invoice, yaitu faktur jual beli antara penjual dan pembeli.
Lalu ada packing list, yaitu dokumen pengemas yang menjelaskan apa isi barang yang diangkut oleh sarana pengangkutnya, serta dokumen lain yang dipersyaratkan, seperti apabila mengekspor ikan, butuh dokumen dari instansi terkait, yaitu karantina ikan. Lalu apabila ingin mengekspor barang-barang yang sekiranya butuh dokumen lain, bisa dicek di INSW apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspor tersebut. Lalu ekspor bisa diberitahukan sendiri oleh eksportir, yaitu mandiri, dalam artian eksportir membuat dokumen-dokumennya sendiri, memberitahukannya sendiri, dan ada juga yang dikuasakan ke PPJK atau PJT. Di sini apabila eksportir pengen lebih mudah dan praktis, bisa menggunakan jasa PPJK atau PJT. Selanjutnya saya jelaskan apa itu perusahaan jasa titipan. Perusahaan jasa titipan adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi yang berwenang, serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean. Contoh perusahaan jasa titipan di sini seperti Lion Parcel. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua PJT dapat melayani pengiriman ekspor, tergantung apakah PJT tersebut memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean atau tidak. Kemudian ada pemberitahuan ekspor. Ini spesifik ke ekspor via PJT. Ada dua pilihan apabila kita melakukan ekspor via PJT. Yang pertama yaitu 1 PEB untuk beberapa pengirim. Di sini PJT-nya sebagai eksportir. Nanti para pengirimnya dikumpulkan menjadi satu, dibikinkan satu dokumen PEB, nanti dituangkan di lembar lampiran PEB. Nanti saya akan kasih lihat lembar lampiran PEB-nya apabila 1 PEB untuk beberapa pengirim. Yang kedua, opsi ekspor via BJT adalah 1 PEB untuk 1 pengirim. Di sini pengirim sebagai eksportir, sedangkan PJT sebagai PPJK. Ini berlaku apabila eksportir setiap ekspornya membuat 1 PEB dengan PJT sebagai PPJK. Selanjutnya kita bahas tentang mekanisme ekspor. Seperti yang saya jelaskan tadi, mekanisme ekspor ada dua, bisa via PJT atau dikuasakan ke PPJK, bisa juga PEB dibuat sendiri oleh eksportir. Apabila, ini saya jelaskan lagi masing-masing alur pengirimannya. Alur pengiriman oleh PJT, apabila kita menggunakan jasa PPJK atau PJT sebagai eksportir, di situ pengirim, pertama-tama yang dilakukan dalam persiapan barang yaitu pengemasan. Eksportir di sini mengemas barangnya sendiri sedemikian rupa dengan baik dan aman agar selama pengangkutannya tidak terjadi kendala atau mendapatkan masalah dalam pengangkutannya. Lalu, pihak eksportir membuat komersial invoice, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu faktur jual beli antara penjual dan pembeli, berapa harga barang yang dikirim ke pembelinya di sana. Lalu tahap kedua yaitu pengisian formulir. Pengisian formulir di sini pengirim mengisi formulir yang disediakan PJT. Bisa via hard copy apabila Bapak-bapak dan Ibu sekalian bisa datang ke kantor PJT yang ditunjuk, yang dipilih, bisa juga via online melalui aplikasi. Lebih gampangnya bisa via aplikasi.
Lalu yang ketiga yaitu pembayaran. Masing-masing PJT memiliki persyaratan dan harga terhadap berat kiriman maupun volumetrik barang kiriman. Contoh, dimensi kiriman barang via EMS, ini via Pos Indonesia dan paket pos cepat internasional berat maksimal 30 kg. Pengiriman, PJT mengirim barang kiriman ke alamat tujuan. Nantinya pengirim mendapat nomor pengiriman untuk pelacakan. Ini nanti ketika sudah dilakukan pengiriman, nanti pihak pengirim mendapatkan tracking number. Ini digunakan untuk melacak di mana lokasi barang sedang berada, lokasi terakhirnya di mana bisa dicek. Selanjutnya kita membahas tentang alur PEB apabila dilakukan mandiri oleh eksportir. Yang pertama-tama dilakukan adalah persiapan barang. Eksportir di sini melakukan penyiapan dan pengemasan barang sedemikian rupa sebelum diekspor. Sama seperti tadi ya, dikemas dengan rapi, dengan baik, agar selama pengangkutannya tidak terjadi masalah dan barang kondisinya tetap aman sampai ke pihak pembeli. Eksportir di sini menyiapkan dokumen pelengkap seperti yang saya jelaskan tadi yang di awal. Apa aja dokumen pelengkap itu? Ada invoice, faktur jual beli antara pembeli dan penjual. Yang kedua ada packing list, yaitu dokumen pengemas yang menjelaskan barang apa yang dibawa oleh sarana pengangkut. Informasinya ada di packing list. Kemudian apabila membutuhkan dokumen dari instansi terkait seperti ikan, membutuhkan karantina ikan juga dilengkapi dokumennya. Lalu pengisian modul. Eksportir input data ke modul dan kirim PEB. Apabila eksportir melakukan ekspor mandiri, eksportir yang mempunyai NIB bisa mengajukan permohonan modul ke kantor pabean terdekat. Di sini misal ke kantor pabean Gresik, Bapak-bapak Ibu sekalian bisa memohon untuk mendapatkan modul serta nanti di sini dibantu untuk aktivasi agar dapat melakukan kegiatan ekspor. Lalu pengangkutan, menyerahkan barang dan PEB ke pengangkut. Pengangkutan apabila kita menyerahkan barang dan PEB ke pengangkut, baik, saya lanjutkan. Di pengangkutan, menyerahkan barang dan PEB ke pengangkut. Apabila dokumen PEB-nya sudah dikirim, nanti akan mendapatkan nota pemberitahu, nota NPE yang digunakan sebagai dokumen yang ke pengangkut. Di sini bisa memilih maskapai apa aja yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir pengiriman. Eksportir mendapatkan AWB atau ARW bill atau BL, bill of lading. Pengangkut mengirim barang ke luar negeri. Nanti di sini pengangkutnya melaporkan manifest ke pihak kantor pabean setempat, tempat kantor pabean ekspor yang dipilih di modul di pemberitahuan ekspor barang, nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya kita form PEB, ini formulir PEB, dokumen yang digunakan untuk ekspor. Kodenya BC30. Nah, di kolom 2 ini adalah kantor pabean ekspor, di mana kantor pabean, di sini kantor bea cukai terakhir yang berada sebelum barang keluar dari daerah pabean. Misal di kantor bea cukai Juanda, bisa di kantor bea cukai Cengkareng, Soekarno-Hatta, dan masih banyak lagi. Kemudian di kolom 11, ini negara, di mana negara penerima barang ekspornya.
Lalu di nomor 12, 13, 14 ini pembelinya di mana, nama pembelinya siapa, alamatnya, kemudian negara menyesuaikan di penerimanya. Lalu pelabuhan tujuan. Ini pelabuhan tujuan di mana pelabuhan barang terakhir. Lalu dokumen pelengkap pabean, nomor dan tanggal packing list. Di atasnya ada nomor dan tanggal invoice, itu dokumen pelengkap Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nanti kalau misal ekspor, diisi di situ nomor dan tanggal invoice-nya berapa, serta nomor dan tanggal packing list. Kemudian selanjutnya ada data transaksi ekspor, jenis valuta, kurs valuta apa yang dipakai, FOB, nilai maklon jika ada apabila itu kontrak, lalu penerimaan pajak lainnya. Yang penting ini kolom terakhir yang penting yaitu tanda tangan eksportir PPJK. Di sini ada pernyataan bahwa dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan ekspor barang ini. Ini yang perlu digarisbawahi, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanan apabila terdapat kesalahan. Kemudian ditulis tanggal serta nama siapa yang melakukan ekspor tersebut. Selanjutnya ini adalah lembar lanjutan apabila digunakan satu PEB untuk beberapa pengirim. Lembar lanjutan khusus perusahaan jasa titipan PJT pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Di bawah kolom nomor pengajuan di situ ada pengirim dan penerima. Di situ nanti ditulis beberapa pengirim yang melakukan ekspor apabila menggunakan satu PEB untuk beberapa pengirim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang bertanya, mohon bagi moderator bisa dimoderasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Novan. Kepada teman-teman mungkin bisa raise hand, tunjuk tangan untuk mengajukan pertanyaan, atau bisa lewat chat. Langsung raise hand, nanti akan saya open mic dan kameranya. Oke, saya baca dari chat ya Pak ya. Ini pertanyaannya. Oke. Apakah ada batas, ini dari Hoki Top Pak, dari Hoki Top Mi Bandung, ada pertanyaan bahwa apakah ada batasan ukuran atau berat yang membedakan antara di atas namakan PJT dengan nama sendiri eksportir? Halo? Apakah cukup jelas? Jelas, Mbak. Saya tulis dulu ini ya. Saya kumpulkan dulu pertanyaannya. Ya, dikumpulkan. Saya baca langsung atau gimana, Pak? Ada dua pertanyaan. Ini dari Mi Hoki Top, Mi Bandung. Yang tadi, apakah ada batasan ukuran atau berat yang membedakan antara di atas namakan PJT dengan nama sendiri? Atau, dan ada lagi dari Ibu Uli. Ibu Uli ini Birdnest Joy produknya ya. Bersedia menerima sanksi apabila ada kesalahan. Itu detail kesalahan seperti apa Pak yang dimaksud? Tadi kan ada klausa untuk itu ya, bersedia menerima sanksi apabila ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan ya. Begitu. Monggo Bapak, ada dua pertanyaan dulu, langsung dijawab saja. Oke, mungkin saya sebagai perwakilan dari Pak Novan ingin memberikan jawaban
atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ago ya dari Miokitop. Maksud saya dengar tadi pertanyaannya kan terkait dengan ini ya Pak ya, apakah ada batasan untuk tonase atau volume barang yang terkait dengan yang diberitahukan oleh eksportir atas nama UKM sendiri, ya kan, atau atas nama PJT. Jadi mungkin yang dimaksudkan Pak Agung di sini, Pak ya, kira-kira kalau saya ngirim barang UKM dengan berat tertentu, apakah saya harus pakai PJT atau online parcel atau pakai PEB mandiri yang saya bikin sendiri? Ini kalau kita lihat secara ketentuan Pak di aturan kita di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147, di situ disebutkan bahwa batasan aturan berat yang diwajibkan, ini wajib ya Pak ya, yang diwajibkan untuk mendeklarasikan PEB itu jumlahnya atau tonase atau volume 100 kilo Pak. Nah, jadi di sini ada gradasi antara berat barang yang apabila barang itu diekspor dengan berat di bawah 100 kilo itu secara aturan memang ini Pak tidak diwajibkan, ya kan. Namun demikian apabila PEB itu dapat dibuat itu lebih baik lagi. Nah, dari situ kita melihat bahwa 100 kilo itu juga ada beberapa komponen barang yang ternyata ada juga yang tergantung nilai barangnya Pak ya. Misalkan kalau produknya itu berupa emas atau apa ya, nah itu kan nggak mungkin Pak kalau pakai kilo Pak, ya kan. Nah itu nanti juga ada batasan nilainya juga yang diatur tersendiri di dalam peraturan tentang ketentuan ekspor. Nah untuk yang terkait barang-barang yang high value seperti itu pastinya wajib pakai PEB tanpa memperhatikan batasan 100 kilo. Nah, namun demikian terkait dengan 100 kilo atau nggak sampai 100 kilo, kan saya tadi sudah bilang bahwa apabila 100 kilo maka wajib validasi oleh pihak PJT kan dilakukan deklarasi PEB Pak. Jadi mungkin untuk yang 100 kilo tadi collecting Pak ya sama konsolidator, kemudian sebagai dalam hal ini sebagai PJT ya, nanti tadi yang pakai PJT yang atau PEB konsolidator tadi Pak. Nah untuk yang opsional yang misalkan yang sudah kita lakukan dulu yang terkait Januari yang bulan yang kita lakukan yang perdana itu juga tidak masalah karena pembuatan PEB itu tidak dibatasi oleh jumlah kilo. Aturan hanya menggradasi diwajibkan karena untuk setiap barang ekspor setiap barang ekspor apabila dia diberitahukan dengan pemerintah ekspor barang, kemudian dia juga mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dan dia bisa membuat PEB sendiri, juga dimungkinkan dengan case-case tertentu seperti pengiriman sampel itu juga bisa Pak. Jadi seperti itu. Demikian. Terima kasih Bapak Agus. Sambil perjalanan nih sepertinya siap menjawab semua pertanyaan teman-teman. Aplaus dulu dong untuk Pak Agus nih. Jadi saya tambahkan sedikit Pak Agus. Saya sehat selalu ya Pak. Bisa diaturan memang tidak
Namun ya Pak ya, benefitnya Pak ya, kalau bikin PIB. Karena nanti misalkan Bapak misalnya sudah sudah ya ternyata ada yang cocok, ada yang itu sama bayar di luar negeri. Maka itu nanti Bapak perjalanan berikutnya akan lebih mudah karena Bapak sudah punya pengalaman terkait dengan bagaimana input PIB. Secara otomatis Bapak Karena putus-putus Pak Agus. jadi seperti itu Pak Pak. Novan mungkin bisa dibantu. Pak Novan, Ya. Pak Novan, Oke, cukup menjawab ya Pak Agung ya. Nanti mungkin bisa langsung detailnya, teknisnya seperti apa gitu ya. Tapi tadi yang disampaikan oleh Bapak Agus cukup menjawab untuk masalah berapa yang maksimal sesuai dengan pertanyaan. Oke, yang lain mungkin ada tambahan dari pertanyaan atau jawaban dari Pak Agus tadi tentang yang membedakan ukurannya itu dengan PJT dengan nama sendiri ataupun pakai PJT. Begitu. Mungkin yang sudah praktek ekspor, mulai dari klinik ekspor sampai coba BM dan kirim langsung sampel, itu biasanya sudah mulai mengerti ya teknis-teknis yang dilakukan dan kendala-kendala di lapangan. Kalau cukup menjawab, kita langsung lanjutkan saja kepada pertanyaan Ibu Uli. Bersedia menerima sanksi apabila ada kesalahan itu detailnya seperti apa Pak maksudnya? Kan tadi ada di materi untuk penjabaran bahwa eksportir itu ya kalau di lapangan harus siap menerima sanksi. Kalau misalnya terjadi kesalahan-kesalahan dalam yang pencatatan dan sebagainya itu Pak tadi. Ini mau saya jawab atau Pak Agus? Saya bisa jawab juga. Gimana, Pak Agus? Saya jawab aja ya ini ya. Untuk pertanyaannya, bersedia menerima sanksi apabila ada kesalahan itu didetail kesalahan seperti apa yang dimaksud. Ini biasanya kesalahan apabila kita melakukan deklarasi di PIB, itu kan otomatis kita memberitahukan ekspor barang sebenar-benarnya. Kesalahan itu mungkin kesalahan yang fatal apabila seperti katakanlah memberitahukan informasi yang salah. Untuk sanksinya itu bisa dilihat di Perdirjen Bea Cukai per 32 BC 2014 tata laksana ekspor yang dilakukan perubahan terakhir per 07 2019. Nanti bisa dilihat di situ apa aja yang sanksi dalam sanksi apabila ada pemberitahuan ekspor barang yang salah. Apabila ada pemberitahuan ekspor barang yang salah masih bisa dilakukan pembetulan. Bagaimana tata laksana pembetulannya bisa dicek di tata laksana ekspornya tersebut. Mungkin sanksinya administrasi lagi bisa dilihat di tata laksana ekspornya itu. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan. Jadi saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan kira-kira pada poin-poin apa, butir-butir apa namanya kewajiban pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab yang bertanda tangan di atas PIB. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui dari para UMKM bahwa pada saat kita mendeklarasikan PIB, karena kita ketahui bahwa PIB ini adalah dokumen formal negara, ya. Nah, kalau sedikit penambahan juga bahwa PIB ini nanti akan datanya akan ditembuskan atau disalinkan atau
ya, atau terlink ya, atau istilahnya apa ya, terbagi langsung secara aplikasi akan ke BI dan BPS ya, itu yang pertama. Nah yang kedua, karena dokumen formal, dokumen negara, maka kelengkapan dan kebenaran serta substansi dokumen yang diberitahukan sama Bapak Ibu yang terkait diberitahukan dalam PIB seyogyanya atau sebaiknya itu harus benar dan sesuai dengan apa yang diberitahukan. Sesuai itu maksudnya begini Bu, jadi misalkan Ibu itu ekspornya misalkan ya ini ya, misalkan ekspornya barangnya itu ini sudah deal ya, transaksinya ya udah punya FUB gitu ya, udah deal sama buyer. Misalkan barangnya transaksinya ini komoditinya adalah kopi misalkan. Ya, ternyata misalkan kopi ini harus ada larangan dan pembatasan. Jadi larangan pembatasan itu terkait komoditi kopi itu wajib memiliki misalkan standar nasional Indonesia atau mungkin misalkan sertifikat kesehatan atau apalah yang terkait dengan atau PIRP atau macam-macam lah ya yang terkait dengan dokumen persyaratan terkait komoditi untuk bisa ekspor ya kan yang tadi disebutkan oleh Pak Mendak tadi kan. Nah ternyata karena wah sama hal jadinya Bapak Ibu mengakali ini dalam pemberitahuan. Nah, pemberitahuannya diakali jadi ditulisnya bukan kopi tapi apa gitu, misalkan kerupuk. Nah, itu nanti akan memiliki konsekuensi secara hukum gitu, Bu. Jadi artinya ada beberapa hal yang menyangkut kebenaran dan sesuaian substansi dokumen dengan fisik yang diberitahukan itu harus benar, Bu. Nah, sekarang apa-apa saja sanksinya? Sanksinya itu bisa dua. Nah, sanksinya kalau menyangkut dengan misalkan ada beberapa barang komoditi ekspor yang misalkan dia itu terutang pajak ekspor atau dipungut utang ekspor. Seperti kita ketahui kalau misalkan ini ya kayak kelapa sawit. Nah, kelapa sawit kan terutang atau apa dia wajib bayar untuk pajak ekspor atau bea keluar ya namanya kalau di bea cukai. Nah, kalau misalkan dia memberitahukan ekspornya seharusnya dia muat di kapal itu 10 ton, tapi yang diberitahukan cuma 1 ton. Nah, itu kan artinya ada kerugian negara di situ. Nah, di situ sanksi mekanismenya adalah sanksi administratif. Nanti ada kurang bayar sama plus dendanya, Bu. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, ada juga sanksi pidana. Ini yang harus sangat berhati-hati. Apalagi nanti misalkan sanksi pidananya ini menyangkut nanti terkait komoditi yang dilarang gitu kan ya kan artinya bisa aja itu nanti diasumsikan bahwa ini enggak tahu ya ini bukan UKM ya ini perumpamaan aja ya ini istilah aja kalau yang case-case yang di luar ya misalkan karena ini menyelundupkan benih lobster ya kan yang dilarang tapi di PIB-nya diberitahukan apa namanya kepiting atau lobster yang besar. Nah, terus habis itu di bandara atau di pelabuhan ditangkap sama bea cukai kan kena X-ray. Nah itu berbahaya itu. Nah itu ada implikasi karena memberitahukannya tidak sesuai substansi dan fisik itu bisa berimplikasi pidana. Jadi case by case. Tapi secara garis besar sanksi ketentuan mengikat karena itu dokumen formal negara. Jadi seperti itu Bu ya. Terima kasih. Kalau mungkin masih ada yang kurang bisa ditanyakan lagi. Oke, cukup menjawab Ibu Uli. Apa ada lagi tambahan dari itu? Terima kasih Bapak Agus. Teman-teman mohon maaf jika Bapak Agus suaranya putus-putus. Kebetulan beliau ini lagi cuti teman-teman. Jadi apresiasi sekali untuk Bapak Agus bersedia hadir dan cukup membantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman walaupun sedang cuti, meluangkan waktunya dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, cukup terima kasih dari Ibu Uli. Oke, untuk pertanyaan dari kepada pihak Bea Cukai, kami cukupkan sampai di sini. Nanti selanjutnya bisa langsung lewat chat. Nanti setelah ini jika masih ada waktu kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita langsung kepada pertanyaan pemateri dari Lion Parcel, Ibu Anissa Nindiasari.
untuk memberikan materi tentang perusahaan jasa titipan layan parcel kepada Ibu Anissa. Kami persilakan. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sari, saya dari Layan Parcel. Terima kasih kepada UMKM Gading Emas atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk sharing mengenai kiriman internasional yang ada di Layan Parcel. Dan juga kepada Disperindak Lenkop, tim Bea Cukai, serta tim Layan Parcel, saya mohon izin untuk menyampaikan materi kiriman internasional dengan Layan Parcel ya. Ya, baik. Jadi di Layan Parcel ini salah satu servis yang ada yaitu kiriman internasional atau singkatnya kami menyebutnya adalah Interpack atau International Package Service. Nah, Interpack sendiri ini adalah kiriman barang atau dokumen secara internasional yang menggunakan jaringan dari Lion Air Group. Nah, untuk tujuan atau destinasi dari Interpack. Nah, tujuan atau destinasi dari Interpack ini kami sudah ke 7 negara, tapi sebelumnya kami sudah buka ke Malaysia dan Singapura. Sudah berjalan sejak tahun lalu hingga sekarang ke Malaysia dan Singapura. Rencananya untuk di bulan April ini kami akan buka juga ke 5 negara baru, yaitu ke Thailand, ke Filipina, Vietnam, Hong Kong, dan Taiwan. Nah, selanjutnya untuk coverage area di Malaysia, nah ini kami sudah mengcover seluruh wilayah di Malaysia untuk kiriman internasional dari Indonesia ke Malaysia. Di Malaysia sendiri kami membagi menjadi 4 zona, yaitu ada zona 1, zonanya Kelang Valley ya yang berwarna kuning, ini zonanya Kuala Lumpur dan Selangor, dengan estimasi kiriman dari Jakarta ke zona 1 ini sebesar 6 sampai 8 hari. Kemudian ada zona 2, yaitu ini zonanya Peninsular, dengan estimasi kiriman dari Jakarta ke zona 2 ini sebesar 7 sampai 11 hari. Kemudian selanjutnya ada zona 3 dan zona 4, ini zonanya Sabah dan Sarawak yang ada di Pulau Kalimantan. Estimasi kiriman dari Jakarta ke zona 3 dan zona 4 ini sebesar 7 sampai 14 hari. Selanjutnya, selain Malaysia, coverage area di Singapura juga sudah bisa tercover semua, dengan estimasi kiriman dari Jakarta ke Singapura ini sebesar 4 sampai 6 hari. Nah, selanjutnya di bulan April besok ini kami juga akan membuka area baru, yaitu salah satunya di area Thailand. Untuk Thailand ini kita baru membuka di kota Bangkoknya saja, dengan estimasi dari Jakarta ke Bangkok ini sebesar 4 sampai 7 hari. Kemudian selanjutnya untuk di Filipina, kota yang kami buka juga nanti baru Manila saja, dengan estimasi kiriman dari Jakarta ke Manila ini sebesar 5 sampai 8 hari. Nah, selanjutnya, negara yang ketiga yang akan dibuka yaitu Vietnam, dan kota yang kami buka itu baru Hanoi, dengan estimasi kiriman dari Jakarta ke Hanoi ini sebesar 5 sampai 9 hari. Selanjutnya negara yang keempat ini adalah negara Taiwan. Untuk di Taiwan ini seluruh negara di Taiwan sudah dibuka, namun untuk pulau-pulau kecil di sekitar Taiwan offshore-nya ini belum kami buka. Dan estimasi kiriman dari Jakarta ke Taiwan ini sebesar 5 sampai 10 hari. Nah, selanjutnya negara yang terakhir yang kelima, yaitu kita akan membuka juga ke Hong Kong. Nah, dengan estimasi kiriman dari Jakarta ke Hong Kong ini sebesar 5 sampai 8 hari. Nah, selanjutnya mengenai syarat dan ketentuan untuk kiriman Lion Parcel Interpack ini. Nah, tadi sempat disinggung juga ya oleh Pak
Novan mengenai maksimal berat. Nah, untuk kiriman Interpack ini maksimal berat barangnya adalah 30 kilo. Dan dimensinya, maksimal dimensi entah itu panjang, lebar, atau tingginya, salah satunya adalah 100 cm. Itu maksimal panjangnya atau lebarnya atau tingginya. Dan jika ditotal dimensi volume barangnya ini, jika ditotal perhitungannya adalah maksimal juga harus 30 kilo. Nah, serta dari customer, setiap pengirim ini wajib melampirkan atau wajib membuat invoice yang berisikan tadi faktur jual beli barang. Jadi detail barangnya itu apa, serta dari harga barangnya itu berapa. Nah, selanjutnya ini mengenai customs entry prosedur di masing-masing negara. Jadi di masing-masing negara ini ada maksimal atau nilai de minimis ya istilahnya, batas nilai kena pajak. Untuk di Malaysia ini, batas nilai pajaknya atau de minimisnya adalah 500 Malaysia Ringgit. Atau kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 1,7 juta ya. Dimana kalau harga barang nih yang mau dikirimkan ke Malaysia itu kurang dari 1,7 juta rupiah harganya, nah maka barang ini tidak akan dikenakan biaya pajak. Tapi kalau harga barang yang mau dikirimnya ini di atas 1,7 juta, maka akan dikenakan biaya pajak dengan perhitungannya adalah VAT-nya atau value added tax, atau kalau di sini istilahnya itu adalah PPN ya, besar 10% dengan import duty-nya atau pajak bea masuknya adalah 25%. Kemudian untuk di negara Singapura, ketentuan de minimisnya itu adalah 400 Singapura dolar atau sekitar 4,2 juta rupiah. Nah, sama halnya dengan yang di Malaysia, jika harga barangnya itu di atas 4,2 juta rupiah, maka barang ini akan dikenakan biaya pajak dengan ketentuannya VAT-nya adalah 7%. Nah, kemudian untuk negara di Thailand, batas de minimisnya adalah 1.500 baht. Atau kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 750.000, di mana kalau harga barangnya di atas 750.000, maka barangnya akan dikenakan biaya pajak, itu VAT-nya 7%, serta import duty-nya sebesar 30%. Nah, kemudian negara yang keempat ada negara Filipina. Nah, ini batas de minimisnya adalah sekitar 200 US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar 2.800.000. Dimana kalau harga barangnya di atas 2,8 juta, maka akan dikenakan biaya pajak sebesar VAT-nya 12%, serta import duty-nya sebesar 20%. Nah, selanjutnya negara yang kelima adalah Vietnam. Nah, ini batas nilai de minimisnya adalah 1 juta Vietnam dong, atau kalau dirupiahkan sekitar 600.000 rupiah. Nah, di mana kalau harga barang di atas 600.000 rupiah, maka nanti akan dikenakan pajak sebesar VAT-nya 10%, serta import duty-nya ini tergantung dari barang yang mau dikirimkannya apa, jenis barangnya. Jadi untuk komoditi baju atau komoditi tas atau komoditi sepatu itu ada biaya import duty-nya masing-masing. Kemudian selanjutnya untuk negara di Taiwan, itu nilai de minimisnya adalah sebesar 2.000 Taiwan dolar atau sekitar 1 juta rupiah ya. Nah, di mana kalau harga barang yang mau dikirim lebih dari 1 juta rupiah, maka akan dikenakan VAT-nya sebesar 5%. Serta untuk import duty-nya juga tergantung dari komoditi yang mau dikirimkannya apa. Jadi sama seperti yang di Vietnam. Jadi setiap komoditi itu memiliki pajak bea masuknya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir untuk negara Hong Kong, nah ini tidak ada nilai de minimis ya, jadi tidak ada batas harga barang yang mau dikirimkannya berapa, jadi bisa mengirimkan barang dengan harga berapapun. Ya, selanjutnya ini mengenai komoditi yang bisa dikirimkan melalui layanan parcel. Nah, untuk saat ini barang-barang atau komoditi yang bisa dikirimkan itu baru general komoditi saja atau barang-barang umum yang tidak berbahaya ya.
Misalkan contohnya adalah seperti baju, atau tas, sepatu, atau mungkin ada kain atau tupperware seperti itu. Atau barang-barang umum yang tidak berbahaya. Jika barang elektronik juga bisa, tapi dapat dipastikan barang elektronik tersebut tidak mengandung baterai. Nah, kemudian selanjutnya makanan kering juga bisa dikirimkan dengan syaratnya masa kadaluarsa ini lebih dari 3 bulan. Kemudian yang ketiga bisa juga mengirimkan kosmetik, ya ini dengan syarat jika kosmetiknya itu adalah kosmetik liquid, nah itu wajib melampirkan MSDS-nya atau Material Safety Data Sheet. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh komoditi yang dilarang kirim, yaitu ada yang pertama ada senjata tajam. Ini senjata bisa dari senjata tajam atau senjata api serta amunisi. Kemudian yang kedua ada segala jenis produk tembakau termasuk rokok. Lalu yang ketiga ini ada materi sensitif atau menghasut, ini bisa berupa dari media ya, dari buku atau dari majalah atau dari film yang bersifat sara yang dapat mengganggu keharmonisan di negara tujuan. Kemudian selanjutnya yang keempat ada segala jenis minuman beralkohol. Kemudian yang kelima ada materi pornografi. Nah, ini juga bisa berupa dari media ya, dari film atau dari majalah. Dan yang terakhir adalah produk dari narkoba. Ya, jadi cukup sekian materi mengenai Interpack dari kami. Terima kasih. Ya, bila ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Anissa dari Boleh saya bertanya, izin bertanya boleh? Ya, siap. Monggo Pak. Ini apa namanya dari Line Parcel dengan Pak siapa tadi Mbak Anissa siapa? Mbak siapa? Ya, Mbak Anissa. Oh ya Mbak Anissa, ya Mbak Anissa. Maaf, gini kan rencana kan kemarin itu kan ada beberapa UKM yang ingin bikin PB Mandiri. Nah, rencananya ini rencananya Mbak ya. Rencananya itu mau dikirim ke beberapa negara, bukan beberapa negara ya, ada ke Malaysia kemarin itu kalau nggak salah. Nah itu kira-kira kalau mereka sudah bisa bikin PIB, ini kan kita bicara ada 2 skema ya Mbak ya, kalau dari sisi bea cukai ya Mbak ya. Ada yang namanya PIB konsolidator atau PIB konsul dengan pihak PJT sebagai pemberitahunya, di PIB-nya sebagai pengirim, dengan nanti melampirkan lembar lampiran yang terdiri atas list yang terdiri atas nama pengirim UMKM tersebut, yang mana dari sisi berat barang tadi wajib diwajibkan PIB. Nah, yang kedua itu yang terkait PIB Mandiri yang seperti yang saya maksudkan barusan tadi, yang artinya ini rencananya dari UKM ini bikin PIB sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada flow di situ. Pada saat PEP sudah dibuat, misalkan ya, ini nanti kan Line Parcel ada beberapa tempat nih di bandara, artinya ada tempat konsolidasi nanti untuk pemuatannya. Nanti kan, saat melindungi barang ini sebagai barang ekspor untuk dimasukkan ke dalam kargo untuk masuk ke pesawat, untuk dimuat ke negara tujuan. Nah, dari sisi regulasi, artinya kalau ini saya bicara PIB ya Pak ya, nah, ada PIB berarti ada pemberitahuan pengangkutan barang yang dimuat oleh sarana pengangkut udara, khususnya yang sebagai outbound manifest. Nah, kira-kira seperti apa Mbak kalau kira-kira UKM ini sudah bisa, kemudian PIB-nya sudah masuk secara sistem di bea cukai, kemudian PIB tersebut misalkan istilahnya diterimanya itu dari Exwork ya, atau dari Gresik lah katakan, nanti dikirim ke apa namanya Soekarno-Hatta dan masuk ke dalam kargo itu pakai PIB tentunya.
nanti tentunya pasti dari PEB tersebut ada ini ya, kayak semacam slot untuk output manifest atas PEB UKM tersebut. Nah, kira-kira apakah nanti dari Lempersur sudah bisa mengkondisikan seperti itu, Mbak? Mohon pencerahannya, Mbak. Oh ya, jadi request dari Pak Agus ini adalah ini ya Pak, minta slot untuk khususnya barang-barang dari UKM Gresik ya Pak. Ya, sorry, ya benar. Untuk manifestnya, Mbak. Karena pada saat PEB itu dibuat, maka untuk pemberitahuan seperti itu apakah sudah ada, Mbak? Karena nanti kita takutnya pada saat PKM ini sudah bikin PEB dan masuk ke dalam output manifestnya tidak ada. Nanti agak repot dari sisi regulasi kita, Pak, karena harusnya PEB dibatalkan, tapi tidak ada output manifest. Ini yang kembali yang saya bicara dari penandatanganan pertanggungjawaban atas dokumen deklarasi PEB. Pada saat regulasi harus direalisasikan untuk ekspor, seperti itu, Pak. Maka PEB harus regulasi harus di barang-barangnya ini sudah dilengkapi dengan invoice dan form packing list juga yang nanti akan dikumpulkan atau dikonsolidasi di kantor pusat di Lion Parcel Jakarta. Kemudian nanti kami vendor pihak ketiga tersebut, Pak. Jadi yang untuk pengurusan PEB serta NPE juga untuk kargonya sampai ke tujuan itu yang melakukan persiapan itu adalah pihak vendornya, vendor pihak ketiga ini. Oke, Bu. Berarti artinya ada semacam MOU antara vendor ini dengan Lion Parcel. Vendor ini dengan Lion Parcel ya. Yang penting iya, betul, kita Pak. bisa memastikan misalkan nanti biaya untuk pengiriman ya memang mungkin agak sedikit mahal. Cuman yang kita dari sisi biaya cukainya ingin memastikan bahwa PEB ini sudah ada slot manifestnya. Kalau memang bisa dipastikan ya berarti artinya tidak ada kendala nantinya. Mudah-mudahan seperti itu kalau memang bisa dipastikan. Jadi persiapan untuk pelaksanaan ekspor atau pembuatan dokumen PEB secara aplikasi bisa dilakukan gitu, Pak. Jadi seperti itu, Pak ya. Oh iya, baik Pak, nanti bisa saya konfirmasikan kembali ke pihak vendornya lagi. Iya. Jadi ada juga ini Mbak yang saya tanyakan tadi, terkait yang dikonsolidasi tadi. Saya mengerti masalah konsolidasi pada saat nanti dimasukkan ke pihak ketiga untuk diverifikasi lagi untuk masalah PEB dan lain-lain ya terkait bisnis ekspor ya. Terkait ekspor. Nah, maksud saya mungkin nanti bisa dijembatani dengan Lion Parcel untuk yang UKM yang misalkan biasanya cuma menerima invoice sampai menerima harga sama invoice untuk tagihan pengiriman itu direkondisikan untuk PEB ini yang dibuat itu untuk diberikan slot manifest outward pada saat penguatan sebelum berangkat ke luar negeri untuk di Cengkareng. Jadi seperti itu, Mbak. Bisa ya, Mbak ya. Makasih, Mbak. Oh ya, baik Pak. Nanti akan saya usahakan. Ya. Mungkin Pak Novan nanti bisa menjelaskan nanti lebih teknis terkait hal tersebut. Saya kira Pak Novan juga lebih paham yang terkait hal detailnya. Terima kasih. Ya, baik Pak Agus. Terima kasih. Ini di halo, di grup di chat ada pertanyaan juga, Bapak, Ibu. Mungkin bisa sambil dilihat atau saya sambil baca dulu ya.
Ini ada beberapa pertanyaan untuk Lion Parcel dari Ibu Uli lagi. Untuk negara Hong Kong nanti area mana saja yang bisa dijangkau Lion Parcel? Apakah semua bisa? Kalau bisa, durasi pengirimannya berapa lama? Oh iya, jadi untuk coverage area di Hong Kong itu bisa tercover semua kecuali outlying island. Kecuali apa, maaf? Outlying island. Jadi itu ada satu pulau yang terpisah sendiri dari Hong Kong, namanya outlying island. Itu tidak tercover. Tapi untuk area new territories di Hong Kong, kemudian Kowloon serta Hong Kong Island itu tercover. Untuk estimasinya itu baru ada dari Jakarta saja, yaitu 5-8 hari dari Jakarta sampai ke Hong Kongnya. Sampai Hong Kong, oke. Iya. Cukup menjawab ya, Ibu Uli ya. Oh, terus ada lagi ini dari Bapak Hoki Top, Bapak Agung, ini Bandeng Hoki Top. Kapan VAT dipungut atau dibayar? Nah, jadi untuk biaya pajaknya ini baru akan dibayar setelah barangnya ini sampai di negara tujuan. Jadi dari kami itu baru bisa menghitungkan estimasi biaya pajaknya saja berapa. Namun untuk nominal pastinya berapa itu baru ketahuan setelah barang tiba di negara tujuan saat di custom clearance negara tujuan. Gitu. Cukup menjawab Bapak Agung. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Syaiful Latif. Itu kalau bahan freezer mungkin maksudnya frozen food ya. Bagaimana cara pengirimannya? Syarat apa saja yang perlu dipenuhi oleh pihak UMKM untuk produk-produk yang frozen food? Pak Syaiful mau jadi untuk sementara baik Bu. Jadi untuk sementara barang-barang yang termasuk komoditas makanan itu kita baru bisa mengirimkan makanan kering saja. Karena kan kalau frozen food biasanya seperti mungkin daging atau olahan seperti nugget seperti itu. Nah, itu kami belum bisa mengirimkan. Jadi baru makanan kering saja. Mungkin nanti ke depannya kita bisa mengirimkan frozen food juga. Ikan segar juga belum bisa berarti? Iya, untuk ikan belum, Ibu. Oke. Nah, ini ada lagi sambungan tadi dari VAT pajak, ada sambungan dari Ibu Uli. Biaya pajaknya berapa persen ya kalau kirimannya ke Hong Kong? Wah, ini eksportir semua nih, jadi teknis banget pertanyaannya ya. Luar biasa. Jadi untuk kiriman ke Hong Kong ini bebas pajak Bu, jadi tidak dikenakan pajak khusus untuk Hong Kong saja. Untuk negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Thailand itu ada biaya pajaknya. Tapi untuk ke Hong Kong tidak ada. Oke, wah langsung nih Bernes Joel, Capcus Hong Kong. Ini ada pertanyaan nih, selamat datang nih kepada Pak Sultan. Bapak Sultan ini adalah Ketua HMI Jember. Wow, webinar kita sudah sampai Jember nih. Selamat datang Bapak di Gresik, walaupun lewat webinar. Nah, beliau ini merupakan jadi membantu teman-teman di sana untuk budidaya melati dan kerupuk bawang, di mana penjualan produk bunga melati masih sebatas cakupan desa. Nah, ini bagaimana pandangannya ke depan kalau misalnya mau dibuat minyak melati, sedangkan produk kerupuk merupakan andalan kami dalam cakupan penjualan ke desa-desa. Jadi dalam rangka pandemi ini Pak Sultan membantu teman-teman UMKM di daerahnya untuk membuat produk yang bisa membantu perekonomian mereka. Nah, terus upgrade cakupan penjualan via online dan pandangan nanti akan diekspor untuk kerupuk dan bunga melati berupa minyak ya. Pertanyaannya ke Mbak Anissa, selaku product management analis, apa saja variabel yang perlu dipersiapkan oleh produk kami bisa layak dijadikan produk ekspor? Panjang nih kayaknya ini ya.
Apakah ini mencakup Jadi yang pertama, dalam ini ya? Mencakup materi ya? ya, oh iya mencakup materi Bu, mengenai komoditi ya. Ya. Nah, jadi yang pertama saya mau bahas dulu mengenai kerupuk bawangnya ya. Nah, untuk kerupuk bawang ini kan sudah termasuk makanan kering. Nah, jadi sudah mencakup syarat komoditi untuk diekspor. Jadi sudah layak untuk kerupuk bawang dapat dikirimkan. Namun dapat dipastikan lagi untuk kerupuk bawang ini masa berlakunya itu lama ya. Jadi kurang lebih dari 3 bulan. Dan yang selanjutnya mengenai budidaya melati. Nah, untuk budidaya melati ini nanti akan dijadikan seperti minyak ya, minyak urut atau minyak gosok atau mungkin juga bisa sebagai pewangi ruangan ya. Iya, essential oil ya. Nah, jadi untuk budidaya melati ini kalau dijadikan untuk minyak gosok mungkin itu bisa saja. Nanti dengan maksimal kirimannya itu hanya 1 liter dalam 1 resi. Nah, namun kalau mungkin untuk dijadikan minyak wangi atau pewangi atau parfum, nah untuk ketentuan dari vendor kami ini untuk kiriman parfum itu wajib adanya MSDS. Nah, biasanya kan kalau dari UKM itu kan MSDS-nya belum ada ya karena kan produk kompleks. Jadi kemungkinan itu akan sulit bila dijadikan penghasil keuangan. Oke. Apakah Bapak Sultan cukup menjawab pertanyaannya? Jadi perlu proses lebih lanjut untuk mengekspor minyak atsiri melati ini ya? Iya. Bahkan bila dijadikan essential oil atau apa biasanya itu ya pewangi ruangannya itu juga harus ada MSDS-nya. Tapi kalau misalnya melatinya ini dikeringkan untuk bahan tambahan teh dan lain sebagainya, itu bisa? Jika dijadikan rempah itu bisa, Bu. Nah, mungkin bisa jadi ide ya? Dikeringkan dijadikan rempah bisa. Oke. Jadi banyak cara menuju Hong Kong. Ya. Apakah cukup menjawab Pak Sultan? Oke, cukup. Terima kasih. Ada tambahan lagi teman-teman yang lain? Boleh langsung open mic atau open cam. Dari Bapak Dedi, apakah ada tambahan untuk klien parcel? Oke, terima kasih Bu Triani atas kesempatannya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit. Perkenalkan saya Pak Kurniadi, biasa dipanggil Dedi. Saya perwakilan Lion Parcel khususnya di Kota Gresik. Jadi nanti untuk masalah teknis dan segala macamnya yang berkaitan dengan pengiriman nanti bisa langsung hubungi kantor kita yang ada di Gresik. Kantor kita ada di Jalan Ais Nasution nomor 35 di sebelahnya Hotel Saptanawa Gresik. Jadi mungkin kalau berkaitan dengan teknis pengiriman kita nanti bisa bantu di kantor kita. Mungkin itu aja Bu Triani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mungkin teman-teman di sini masih yang memerlukan materinya bisa saya sampaikan nanti materinya, bisa japri saya. Nanti, oh ini ada lagi. Dari Bapak Agung, kapan batas minim waktu pengiriman? Maksudnya gimana Pak? Apakah berkaitan dengan expired produk atau seperti apa Pak? Kapan batas minim waktu pengiriman? Jadi mungkin bisa saya bantu jawab Bu Triani. Kapan batas waktu pengiriman? Mungkin kalau misalnya pengiriman harian ya. Jadi kalau di kantor kita itu maksimal kita terima itu jam 4 sore. Soalnya jam 4 sore. Nah, soalnya apa? Kita nanti kalau misalnya ada bisa maksimal jam 4 sore itu akan ikut di hari yang sama. Kita berangkatkan ke Surabaya di hari yang sama. Seperti itu. Nah, kalau di atas jam 4 sore itu akan ikut pengiriman di hari selanjutnya.
Seperti itu, Bu. Jadi nanti untuk teman-teman UMKM apabila ada pengiriman barang, monggo silakan kita asal masuk ke kita jangan lebih dari jam 4 sore aja. Soalnya kita juga butuh proses waktu untuk penginputan dan segala macamnya untuk kita buatkan manifest, kita berangkatkan ke Surabaya hari itu juga. Seperti itu, Bu. Kalau lewat jam 4 sore, kita ikut di next day-nya. Seperti itu. Mungkin bisa mewakili atas jawabannya, Bu. Oh, iya. Terima kasih. Cukup. Oke. Nah, ini teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya semua. Saya sebelum mengakhiri semua, kita boleh ya foto bersama? Nanti monggo di open cam dulu. Semuanya, biar saya capture. Oke. Sudah semuanya? Wah, Pak Agung, Pak Alvan, Pak Saiful Latif. Ini ada 2 screen. Jadi saya akan capture 2 kali. Oke, dengan tangan di kepala ke samping seperti biasa. Semuanya ready? Smile, 1, 2. Oke, next lagi. Screen kedua. Di kepala menghilang. Oh no, ayo cak maju TV. 1, 2. Smile. Oke. Nah, demikian teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya energi luar biasa kepada pihak Bea Cukai, kepada Bapak Saiful Latif selaku Ketua Gading Emas, Oke, Mbak kepada Eri, Bapak sama-sama. Agus selaku Statis Pemerintah, dan Yes, semua Mandis. pihak yang turut membantu suksesnya webinar ini. Kepada Lion Parcel, terima kasih juga. Kami sangat terbantu untuk ilmu-ilmu yang diberikan kepada teman-teman, baik nanti akan membantu teman-teman secara teknis di lapangan, dan juga mungkin yang masih baru mempunyai ide untuk ekspor bisa lebih serius lagi dalam memperbaiki semua hal-hal yang perlu dilakukan menuju ekspor produk-produknya. Tadi seperti yang disampaikan Bapak Agus, kita kenali dulu produk kita, legalitasnya apakah sudah lengkap, dan selanjutnya surat menyuratnya dilengkapi juga. Seperti itu. Kebetulan kami dari pihak Gading Emas itu mempunyai program geng, namanya program geng Gading Emas Naik Kelas, yang merupakan tim program inkubasi untuk teman-teman yang baru mulai punya produk sampai membantu teman-teman melakukan ekspor ke berbagai macam negara. Kemarin kita sudah mulai BM dengan buyer di Hong Kong, dan kemudian kita akan melanjutkan dengan buyer-buyer lainnya. Dan itu merupakan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Diskoperindak dan Bea Cukai. Terima kasih atas semua asistensi yang diberikan kepada teman-teman. Dan untuk mulai branding dan sebagainya, jadi kita mulai inkubasi dari branding teman-teman sampai proses membantu penjualan secara digital marketing, sampai ekspor. Dan kebetulan sekarang teman-teman juga dibantu untuk di ACC untuk Desa Devisa, merupakan salah satu program juga di dalam Gading Emas. Jadi ada Desa Devisa yang merupakan satu dari 10 pilihan dari Desa Devisa di Indonesia gitu. Terima kasih kepada Diskoperindak yang turut membantu juga. Sekarang lagi launching untuk koperasi Desa Devisa di Desa Wedani untuk sarun tenunnya. Jadi kami double nih acaranya gitu, membantu teman-teman untuk
membuat teman-teman UMKM semua bisa memperbaiki ekonomi keluarga dan utamanya adalah ekonomi negara terutama. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Sampai di sini saya akhiri acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah semuanya bekerja dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.